Jadi selama penguasa dan pengusaha berkelindan menjadi satu untuk merusak lingkungan, maka selamanya bumi ini menjadi tempat yang akan tidak nyaman untuk ditinggali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ini saya akan membacakan soal kritik Walhi ya, terhadap Presiden ya, soal banjir di Kalimantan Selatan. Jadi begini Sobat RH sekalian, yang namanya Kalimantan Selatan ini adalah daerah tambang ya, dan so long time itu eksploitasi penambangan di sana luar biasa. Pengusaha-pengusaha tambang lokal itu luar biasa, untouchable, tidak tersentuh, dan sangat mungkin besar kaitannya dengan orang-orang Jakarta, besar kaitannya dengan penguasa-penguasa, bahkan barangkali orang dekat istana. Nah, makanya tidak heran kemudian Walhi mengkritik begini. Banjir Kalimantan Selatan, Walhi _2, Presiden jangan hanya salahkan hujan, panggil juga perusahaan tambang ya, dan jangan-jangan tambang itu juga milik orang-orang istana ya. Kita bacakan ya, sebagaimana dilansir kompas.com, Jakarta kompas.com, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, mengkritik kedatangan Presiden Joko Widodo saat meninjau kondisi banjir di Kalimantan Selatan Senin 18 Januari 2021. Pasalnya, ia menyebut bahwa kedatangan Jokowi hanya untuk menyalahkan hujan dan sungai sebagai penyebab banjir. Presiden Jokowi ke Kalsel kalau hanya menyalahkan hujan dan sungai mending nggak usah ke Kalsel, kata Kisworo saat dihubungi kompas.com Selasa 19 Januari 2021. Kritikan pedas tersebut dilontarkannya karena menganggap kehadiran Presiden tidak sesuai yang diharapkan, yaitu penanganan korban dan menjamin keselamatan rakyat. Menurut dia, seharusnya Jokowi datang sebagai tokoh yang kuat untuk menangani kondisi darurat di Kalimantan Selatan. Ia menyebutkan seharusnya Jokowi datang dan memanggil pemilik perusahaan yang dinilai telah merusak lingkungan Kalimantan Selatan. Salah satunya berani memanggil pemilik perusahaan-perusahaan tambang, sawit, HTI ya, HTI itu ada hutan tanaman industri ya, bukan Hizbut Tahrir Indonesia, HPH. Kita dialog terbuka di hadapan rakyat dan organisasi masyarakat sipil harapnya. Banjir kali ini menurutnya menjadi penanda bahwa Kalimantan Selatan sudah berada dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Sebab ia mencatat 50% dari lahan di Kalimantan Selatan telah beralih fungsi menjadi tambang batu bara dan perkebunan sawit. Dan konon banyak orang istana juga main di tambang batu bara. Rinciannya ya ini tambang 33% dan kelapa sawit 17%. Oleh karena itu ia mengaku tidak kaget apabila bencana ekologis itu terjadi saat ini dan terparah dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal sudah sering saya atau Walhi Kalimantan Selatan ingatkan bahwa Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis, tegas dia. Menurut catatan Walhi, banjir kali ini menjadi yang terbesar dan terluas sejak 2006. Banjir besar kata dia pernah melanda pada 2006 tetapi tidak sampai merendam 11 kabupaten kota. Ia juga menyebutkan bencana banjir sejatinya sudah menjadi bencana yang berulang di Kalimantan Selatan. Melihat bencana yang selalu berulang, bahkan setelah 2006, awal tahun 2021 ini bisa dikatakan banjir terbesar dan terluas di Kalsel melingkupi 11 kabupaten kota, ujarnya. Banjir kali ini, kata dia, juga sudah bisa diprediksi terkait cuaca oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Namun ia menilai pemerintah lagi-lagi tidak siap dan masih gagap dalam penanganannya. Dia berujar pada akhirnya masyarakat yang kembali menanggung akibatnya. Sudah pandemi COVID-19 dihajar banjir, sudah jatuh tertimpa tangga, ucapnya. Ya, kita juga berduka bagi saudara-saudara kita yang terkena tanah longsor ya,
gempa, dan juga banjir. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir di Kalimantan Selatan, Kalsel, Senin 18 Januari 2021. Ia mengatakan banjir kali ini merupakan yang terbesar dalam puluhan tahun terakhir. Ini adalah sebuah banjir besar yang mungkin sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, kata Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden Senin. Jokowi menyebutkan curah hujan yang sangat tinggi selama hampir 10 hari berturut-turut menyebabkan volume air di Sungai Barito meluap. Biasanya sungai tersebut mampu menampung 230 juta meter kubik, sementara itu saat ini volume air yang masuk mencapai 2,1 miliar meter kubik. Sehingga memang meluap di 10 kabupaten dan kota, ujar Jokowi. Pantas saja walhinya marah ya. Jadi di sini juga soal ada juga tulisannya, Jokowi Sungai Barito biasanya tampung 230 juta meter kubik, air sekarang 2,1 miliar. Walhi, Kalsel darurat, ruang dan darurat bencana ekologis. Ya, sobat era sekalian ya, dua-duanya tidak salah ya. Bisa jadi memang curah hujannya lebih besar, dan itu juga ada juga peran dari masalah ekologis ya, keseimbangan ruang yang sudah pincang di Kalimantan Selatan akibat eksploitasi pertambangan. Saya pernah ke sana kira-kira tahun 2002 ya, which is 18 tahun yang lalu. Waktu itu yang namanya peti-peti pun juga sudah marak. Peti itu penambangan tanpa izin ya, peti itu penambangan tanpa izin. Jadi semacam penambangan rakyat, ya, orang mengatakannya penambangan liar ya, tetapi disebut penambangan tanpa izin peti. Dan kita tahu ketika rekan saya ya, Denny Indrayana bertarung dalam pemilihan gubernur Kalimantan Selatan, ya salah satu isunya ya soal penambangan-penambangan seperti itu, karena yang dihadapi adalah mereka kekuatan yang di-backingi oleh raja-raja tambang, raja lokal. Kita tahu raja tambangnya siapa ya, orangnya kuat, juga punya jalinan yang kuat dengan kekuasaan di Jakarta. Jadi memang kalau Presiden Jokowi mau menyelesaikan masalah ini, ya memang harus memanggil. Karena eksploitasi daerah-daerah tanah-tanah di luar Jawa ya, oleh orang-orang, oleh pembesar-pembesar, pengusaha-pengusaha lokal dan pengusaha nasional, itu sudah luar biasa. Apalagi dengan budaya KKN kita ya, yang bisa membuat masalah makin runyam. Seperti misalnya soal protap lingkungan dalam setiap izin penambangan itu bisa di-bypass. Termasuk juga misalnya kewajiban untuk melakukan reboisasi dan lain sebagainya, menyetor dana reboisasi dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa kementerian sendiri misalnya itu pernah kena kasus korupsi juga karena dianggap menerima upeti ya dari pihak-pihak atau dari pengusaha-pengusaha yang merusak lingkungan. Ya dulu ada Kementerian Kehutanan kan yang pernah diadili menterinya misalnya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya kita frankly speaking semuanya ya. Jadi karena itu menurut saya hal yang besar yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat pengusaha, membuat penguasa itu punya perspektif lingkungan. Nah saya rindu ya ada penguasa yang punya perspektif lingkungan, bukan hanya perspektifnya pembangunan infrastruktur, tapi bagaimana punya environmental perspektif. Nah, menarik sekali ya. Sayang saya tidak melihat misalnya dalam kampanye-kampanye di pilkada, dalam kampanye pemilihan presiden ya, ada calon pemimpin yang punya perspektif lingkungan, yang pro lingkungan. Karena saudara sekalian, apa artinya kesejahteraan ya? Mungkin uang yang banyak kita hasilkan, tapi kalau bumi ini makin menjadi tempat yang tidak sehat. Bumi ini menjadi tempat yang tidak baik untuk ditinggali misalnya. Ya, sebagai contoh COVID-19 2020 yang mendera kita ya. Berapapun banyaknya uang kita ya, kita tidak bisa lagi menikmatinya seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena berpergian terbatas, berkegiatan terbatas ya. Kalau masih punya ada kegiatan di rumah ya masih mending ya. Untungnya saya membangun channel ini sejak 22 Maret. Pada saat itu sudah mulai ada isu mengenai COVID-19 sehingga berkegiatan itu ada mengisi waktu luangnya. Bayangkan mereka yang tidak punya kegiatan yang
katakanlah bisa mengisi waktu luang seperti ini, atau ada tekanan ekonomi yang luar biasa. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan ya pemimpin-pemimpin yang datang belakangan itu bukan pemimpin yang merusak lingkungan. Kenapa? Perusakan lingkungan itu terjadi karena keserakahan. Keserakahan itu salah satunya ya karena selain watak manusia juga karena biaya politik yang mahal. Kemarin saya membahas misalnya Bobi Nasution mengeluarkan biaya kampanye 15 miliar yang konon katanya mendapatkan sumbangan 18 miliar dari pihak ketiga. Kita tidak tahu siapa saja penyumbangnya. Jangan-jangan penyumbangnya konglomerat, jangan-jangan perusahaan hutan, jangan-jangan perusahaan lingkungan, kan begitu. Dan mereka pasti akan meminta itu jatah itu terus-menerus konsesi. Yang paling mudah, yang paling gampang kita lihat di skala nasional adalah Undang-Undang Minerba, sobat era sekalian, di mana yang namanya tambang-tambang batu bara yang dikuasai puluhan sampai lebih dari 100 hektar itu kembali dikuasai oleh penambang-penambang swasta, pengusaha-pengusaha ini, konglomerat-konglomerat ini, salah satunya yang dekat dengan kekuasaan, ya, dekat dengan menteri yang sebenarnya punya peluang untuk menggarap batu bara ini oleh negara, tapi ternyata peluang itu dilepaskan kembali kepada swasta. Bayangkan sobat era sekalian, dan itu terjelma di dalam Undang-Undang Minerba yang baru, Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang baru, yaitu tahun 2020. Selama penguasa dan pengusaha berkelindan menjadi satu untuk merusak lingkungan, maka selamanya bumi ini menjadi tempat yang akan tidak nyaman untuk ditinggali. Nah, sobat era sekalian, kita berharap pemimpin-pemimpin ke depan adalah pemimpin yang mau memperhatikan aspek lingkungan ini, karena lingkungan yang baik akan membuat masyarakat hidup lebih nyaman. Walaupun misalnya katakanlah ya sedikit berkurang pendapatannya, tetapi mendapatkan lingkungan yang luar biasa, yang aman, yang segar, udara bebas, udara segar, maka jauh lebih sejahtera dibandingkan hidup dengan katakanlah pendapatan yang lebih besar tetapi lingkungan yang jorok, yang bau, yang kotor, yang penuh dengan virus yang tidak bisa membuat kita kemana-mana. Sudah azan zuhur, sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini kita akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diober pula di jalur khusus, karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia.